Oke, sudah terekam. Kita mulai ya kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua kakak-kakak yang berada di ruang Shalom. Oke kakak-kakak, kita sudah masuk tatap maya 5 kakak. Wah, sudah tidak terasa ini. Sudah 5 tatap maya. Lumayan panjang milah perjalanannya. Semoga kakak-kakak bisa lulus semua bersamaan. Dan juga yang pejuang PPG juga bisa lulus. Amin. Amin. Sekarang sebelum kita mulai kakak-kakak, ada baiknya satu orang pimpin doa dulu kakak sebelum kita lanjutkan tetap mayanya kita hari ini. Adakah yang mau langsung saja pimpin doanya kakak? Enak kalau ditunjuk-tunjuk nih. Anu deh kakak Paulus Bala mau. Yang cakep-cakep Ya, segar-segar. terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pertemuan kita saat ini, mari kita minta kekuatan dalam doa, dan yang agama Kristen saya akan pimpin. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan Engkau telah bersama kami, memimpin kami, menyertai kami sepanjang hari. Sehingga saat ini ya Tuhan kami boleh masuk tatap maya. Tuhan tolonglah kami, buka akal dan pikiran kami, agar kegiatan ini boleh kami laksanakan, boleh kami lakukan dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih kakak Paulus Bala. Sambil kita jalan terus, saya lanjut ke slide-nya ya. Untuk mengingatkan kesepakatannya kita sebelumnya kakak. Jadi ini kita tetap jadi kesepakatan kelasnya kita sebelumnya. Yang pertama menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, ketiga hadir seutuhnya, keempat menghargai waktu bersama, kelima memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak ya. Sebelum kulanjut kakak, saya juga mau ingatkan ke kakak-kakak yang lain. Ini sebenarnya enak untuk orang kakak-kakak yang sudah PPG, karena nanti di modul 1.6 akan upload yang namanya modul ajar, dan setelah upload modul ajar di modul 1.6 akan upload lagi video 30 menit yang pernah diingatkan itu di pertemuan awal kakak. Jadi enak mini yang PPG sudah langsung siap video dan modulnya, tinggal kakak upload. Untuk kakak-kakak yang lain juga saya ingatkan, itu videonya kakak ya, pendahuluan, inti dan penutup, no edit dan no cut. Jadi kalau ambil video tidak perlu diedit-edit, langsung upload di Google Drive atau YouTube tak, dan disematkan linknya. Kalau ada mau ditanyakan seputar video tak dan lain-lain, silahkan dijapri kakak. Di sini juga bisa langsung di resend dan segala macam kakak. Saya lanjut kakak. Oke, kemana ketujuannya kita sebenarnya ini sering diulang-ulang, dan untuk khusus materi hari ini cuman 1 JP kakak di. Jadi tujuan luasnya kita memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Capaian akhirnya dari pelatihan kita ini adalah guru PJOK mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi ini ceritanya yang akan dicapai kakak hari ini. Tujuan
dan capaian pembelajaran khusus untuk modul ini kakak ya, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK. Peserta diharapkan mampu: 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada murid. Dan yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Jadi ada banyak model refleksi kakak, bebas Ki mau pakai model refleksi yang mana. Karena sebenarnya di sini materinya bisa dibilang hari ini cuman kita merefleksikan refleksi. Itu inti materinya sebenarnya, esensi materinya hari ini. Jadi kita belajar ceritanya dulu, mengenal diri tak sendiri, merefleksikan diri tak sendiri sebelum kita melakukan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Oke, saya lanjut kakak. Oke, halo kakak-kakak. Tujuan sesi kita kali ini adalah peserta menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilaksanakan selama ini. Refleksinya kita dari 1.1 sampai 1.3, dan di hari ini penutupnya itu refleksi. Ceritanya dari refleksi kita 1.1 diingat-ingat sampai refleksi kita 1.3 kakak ya. Saya lanjutkan. Ini agendanya kita, analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Oke, sekarang analisis tulisan refleksi. Saya mau lontarkan dulu pertanyaan ke kakak-kakak ya, minimal ada 2 lah kakak-kakak yang bisa menjawab pertanyaannya yang sebenarnya sudah disiapkan kakak, tapi di sini terhapus setelah update ke Google Sheet-nya. Jadi langsung dipindahkan di pertanyaan yang tersembunyi di sini. Dia bilang di sini, mengapa kita sebagai guru, tidaknya dua orang kakak ya yang menjawab, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Adakah dari kakak-kakak yang mau resen untuk jawab kakak? Saya tulis di kolom chat di anunya, soalnya. Mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan Oke kakak, silahkan dijawab. Ada kakak yang mau resen? 1 atau 2 orang lah kakak. Kita lihat pendapat pribadinya masing-masing dari kakak-kakak. Adakah yang mau resen? Atau kuputar namanya kakak nih? Jangan diputar-putar. 1 orang saja kakak, atau 2 orang lah. Kakak Wirnaningsi, silahkan kakak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, mengapa kita perlu merefleksi? Ya. Pentingnya merefleksi adalah untuk memahami sebuah respon peserta didik dari sebuah pembelajaran dan menyampaikan sebuah materi. Oke, siap kakak. Masih adakah kakak-kakak yang lain? Mantap juga refleksinya kakak Wiryaningsi. Iya silakan. Banyak nih. Seru nah kalau banyak begini. Kakak Monika duluan. Silakan kakak Monika. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Jadi pentingnya refleksi itu supaya kita dapat mengetahui kurang lebihnya apa yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran. Jadi tujuan dari refleksi itu sendiri untuk kita dapat memperbaiki apa yang masih kurang,
atau ada keluhan peserta didik, dan kalau sudah sesuai dengan harapan, kita tinggal lebih meningkatkan lagi. Terima kasih. Oke, siap Kakak Monica. Terima kasih atas pendapatnya tentang mengapa guru penting melakukan refleksi. Kakak Paulus Bala dulu, baru Kakak Ardes. Iya, terima kasih. Ya, mengapa guru perlu mengadakan refleksi? Karena yang pertama adalah kita artinya merenungkan kembali seperti apa yang kita telah lakukan dan laksanakan kepada siswa, apakah sudah sesuai atau bagaimana, dan itu perlu kita refleksikan apakah sudah tepat atau bagaimana. Jadi atau apakah sudah berpusat kepada siswa dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih Kakak. Oke, siap. Makasih banyak, luar biasa ya dari Kakak Paulus Bala. Kakak Ardes lagi. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pendapat saya sudah hampir sama yang disampaikan oleh kakak-kakak yang lain, tapi tidak apa-apa saya ulang. Jadi tujuan utama seorang guru untuk merefleksi, mungkin mengetahui capaian dari selama menjadi guru, meningkatkan kesabaran, meningkatkan produktivitas kerja, menumbuhkan kreativitas dan inovatif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Siap kakak-kakak. Baik, luar biasa semua. Tidak diragukan lagi, kelas 003 profesional semua. Wah, ada lagi pendapatnya Kakak Son. Mantap ini Kakak Son, manfaatkan kolom chat. Oke ya. Katanya Kakak Son di kolom chat sangat perlu untuk merefleksi karena dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, serta siswa mengaitkan pengalaman tersebut dengan pengetahuan yang sudah ada atau situasi kehidupan nyata. Luar biasa Kakak. Ada perasaan tadi angkat tangan, tidak ada nih, turun nih. Oke, saya lanjut saja Kakak ya. Oke, sekarang Kakak sebenarnya inti dari pertemuannya kita hari ini ada 6 pertanyaan di sini. Akan saya bagikan ke link Jamboard di kolom chat supaya langsung terbaca ini apa yang dikerjakan. Jadi saya bacakan sedikit pertanyaannya di sini kakak-kakak. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Tidak usah ini kakak. Ini saja kapannya dan apa yang dilakukan. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Jadi natanya Ki, bagaimana perasaan tak baik selama menulis Ki refleksi? Sama kayaknya ini waktu refleksi Gibbs dipakai. Bagaimana perasaannya kakak-kakak? Oke, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga, apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Oke, ini urgen juga pertanyaannya ini kakak ya, nomor 3. Apa yang masih menjadi tantangan tak setelah kita tuliskan kelebihan dan kekurangan di refleksi tak? Apa tantangannya kira-kira? Dan yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kakak sendiri ya kak yang nilai ini, masing-masing nilai dirinya masing-masing. Yang kelima, bagaimana harusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Dan yang keenam,
apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke kakak ya, saya kasih link untuk menjawab di Padlet. Linknya ada di kolom chat kakak ya. Silakan kakak, ada nih kakak, silakan tinggal diklik dan ada pertanyaan-pertanyaannya di dalam dan bisa langsung dijawab kakak. Sambil saya cek dulu kakak-kakak yang lain yang mungkin belum sempat hadir. Kakak Metianus dia mengopo. Saya share screen link Padletnya kakak ya. Oke kakak, silahkan bagi kakak-kakak yang bisa menjawab. Silahkan langsung klik ini tanda tambah. Jangan lupa tulis nama tak dan dijawab masing-masing di sini kakak. Ada total 6 di nomor. Ini sebagai bahan kakak-kakak untuk lebih mengenal dirinya sendiri kakak. Aman kakak ya, linknya bisa diklik dan bisa mengetik kakak tuh. Aman, Ada aman 5 kakak. orang di dalam link. Oke siap kakak, ada 5 orang di dalam link, saya lihat. Kakak-kakak yang lain berproses masuk kayaknya juga.
info kakak ya, kalau ada di antara kakak-kakak yang tidak bisa menambahkan jawaban, di info kakak. Oke, sudah adakah satu kakak yang menulis? Kakak Maria Sirenden juga sudah menulis, kakak Hendra juga. Silahkan lanjut nomor 2, 3, 4, 5, dan 6-nya kakak. Saya baca-baca ya kakak. Kakak Bolt Orca. Siapa ini kakak Bolt Orca tidak natulis namanya? Oke, kakak Kakak Son. Quickbear juga. Tidak natulis namanya. Siapa Bolt Orca kakak? Oh, bisa diedit nih. Astaga, Saya aku lupa delete, tulis kakak. sih. Yang mana nama tak? Aku lupa tulis sih. Oke, siap, aman.
Yang mana? Yang Bol Orca? Ya, Oke, di sini saja ditulis. makasih sudah dibantu. Siap. Masih ada satu kakak ini yang belum tulis namanya. Siap, ada yang punya tulisan ini kakak? Saya dapat. Kakak Yunus Payung Serenden, Irwan. Ini bagus, harus ditulis namanya ini kakak. Tastor ini masalah, tastor dengan sendirinya. Saya dapat menulis refleksi saat ingin berbagi pengalaman pribadi, misalnya menyangkut pembelajaran. Mantap kakak, langsung praktik baik juga itu kakak dibagikan. Kakak Monika, saya menulis refleksi dengan membandingkan apa yang selama ini saya pahami. Siap kakak. Kakak Maresi Renden. Saya biasanya menulis refleksi pada saat selesai melakukan pembelajaran untuk mengevaluasi cara mengajar saya. Biasa kakak semua ini. Menulis refleksi juga bisa dilakukan secara berkala, misalnya seperti akhir minggu atau setiap kali saya merasa ada hal yang penting direnungkan. Siap kakak Hen. Kakak Yunus Payung Sirenden. Saya menulis refleksi dengan apa yang dirasakan, dan biasanya saya menulis refleksi ketika setelah melakukan kegiatan. Setelah pembelajaran juga maksudnya ini kakak Yunus. Kakak Irwan. Selama mengikuti pembelajaran ini, dalam menuliskan refleksi saya berpedoman dengan pengalaman selama ini menjadi seorang guru olahraga. Dan dalam menuliskan refleksi, saya mencari waktu luang baik untuk pada saat jam istirahat atau tengah malam. Luar biasa nih kakak Irwan, tengah malam nagas juga. Sama kakak Son. Siang mengajar, malam belajar. Ngeri. Kakak Son Susan rendah. Kebetulan itu muncul di pikiranku. Mantap itu kakak. Kakak Yansen Mardi. Saya menulis refleksi dengan penuh keyakinan atas apa yang saya lakukan dan kerjakan. Tak lupa membandingkan hal-hal awal yang sudah dikerjakan dan sementara dikerjakan dan mendapat hasil yang sesungguhnya. Biasanya saya menulis saat selesai mengerjakan tugas pertama dan lanjut ke tugas berikutnya. Siap kakak. Apalagi kakak Mitiana. Menurut saya selama mengikuti refleksi, selama menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai 3 adalah semangat, penuh keyakinan pada saat selesai melakukan pembelajaran. Siap kakak Mitiana, semangat. Kakak Paulus Bala 1. Kapan biasanya saya menulis refleksi setelah menghadapi pengalaman yang bermakna, seperti mengikuti pelatihan, menghadiri seminar, menyelesaikan tugas dan modul setelah melakukan proses pembelajaran. Luar biasa kakak Paulus Bala. Kakak Ketua KKG. Silakan kakak dilanjut ke nomor-nomor selanjutnya kakak ya. Sekedar informasi, waktu tak ini cuman 1 JP kakak ya, jadi diusahakan secepat mungkin tulis refleksi, tidak secepat mungkin juga sih ceritanya,
Seperasaan tak kenali derita itu yang ditulis kakak. Saya tidak lihat di tulisannya ini kakak Yardian Setalebong. Ada, oh baru masuk kakak Metianus de Mangopo. Tunggu kakak Metianus de Mangopo ya, saya kasih link untuk masuk ke link Padlet dan isi pertanyaan di dalam. Linknya kakak ada di kolom komentar, ke kolom chat. Adakah yang baru bergabung? Kalau ada yang baru bergabung, saya sertakan link lagi kakaknya di kolom chat supaya tinggal kita klik menuju ke kolom chat dan dijawab pertanyaan-pertanyaan pemantik seputar diri kita untuk merefleksikan refleksi. Banyak yang menjawab di kolom nomor 2. Oh, kayak ini quick deal kayaknya kakak Yardian Setalebong ini deh. Aduh malu ya, dia sembunyi tulisannya kakak Yardian Setalebong. Kenapa tulisan saya kakak? Yang mana tulisan tak kakak? Dah ada nama tak? Ada tadi itu saya tulis. Ini kayaknya quick deal toh. Bukan kakak, bukan. Ada nomor 1, nomor 2-nya kakak. Oke, siap aman. Saya Kak Abil. Oh, Mungkin saya Kak Abil. oke, ketemu Belum orangnya tulis siapa nama. ini? Siap, saya tuliskan Ki Nawata. Ketemu orangnya. Sibuk sekali PPG jadi. Lupa namanya. Aman itu video PPG-nya 70 menit.
Ardes, mantap itu. Saya menuliskan refleksi sebagai apa yang dialami dalam proses pembelajaran. Ada resen? Oh, ada yang masuk, Kakak Reza. Kakak Reza, silahkan Kakak Reza ke kolom chat dan isi pertanyaan yang ada di layar Kakak itu kok. Saya kasih link di kolom chat. Tinggal diklik dan langsung dijawab saja Kakak yang ada di kolom chat itu. Sambil saya baca-baca, Pak Ardes, saya harus berada dalam suasana hening dan menyendiri jika memungkinkan. Saya di posisi yang nyaman bernapas secara teratur sambil merilekskan diri. Oh, relaksasi Kakak Ardes sebelum dia berefleksi, luar biasa. Calon Kepsek. Kak Wirya. Saya menuliskan refleksi pada saat selesai melakukan pembelajaran untuk melakukan evaluasi yang perlu saya perbaiki dalam proses pembelajaran. Nah, tinggal Kakak Asmin ini belum menulis. Mungkin ambil betulan, padahal ada di room Kakak Asmin. Ambil betulan bagian di gereja Kapang Kakak Asmin ini. Padahal mau Siapa tahu ketawa. Ada Kakak Asmin di room loh. HP-nya jika yang di room ini. Orangnya tidak ada. Ada betulan bagian di gereja, nama gereja bilang di grup. Baru nak bilang Pak saya mau ambil ke bagian lah. Kurang lebih waktu kita 10 menit lagi Kakak ya, sebelum habis ini 1 JP tak. Ada saran kakak-kakak yang lain untuk pertemuan selanjutnya itu tetap Maya 6 3 JP. Bagus kapan kalau dikasih maju jamnya di? Iya, boleh ke siang-siang Kakak. Tambah siang tambah bagus, tapi siap-siap sambil mengantuk. Besok Bagus jam 2 dimulai itu cepat selesai dulu. Baru asar selesai, salat asar selesai. Hari apa pertemuan berikutnya itu Kakak? Saya lihatkan ke jadwal. Pertemuan 3 JP-nya di modul 1.4 7 Oktober. Hari Senin. 7 Oktober. Yeah. Hari Senin. Oh, iya. Bagus kapan di situ dikasih maju supaya tidak kesorean kayak yang Sen Mardi dapat di malam itu kalau di sekolah, kayak Kak Matius de Mangopo kalau di sekolah udah dapat di malam. Kalau mulai ke 3:30
kalau jam 2 dimulai, setengah 4 atau kurang lebih jam 4 lah selesai gitu. Oke, lanjut dulu baca-baca kakak ya, kasih lope-lope tulisannya ke kakak-kakak yang lain. Perasaan saya selama menulis refleksi adalah merasa senang karena mendapat pengetahuan dan pengalaman baru yang biasa. Ini kakak Maria Sirenden. Selama menulis refleksi, biasanya yang muncul di pikiran saya adalah membandingkan materi yang saya yang selama ini saya lakukan dan berpikir bagaimana saya bisa merubah cara mengajar saya atau bahasa. Kak Hendra, perasaan puas dan bangga ini biasanya terjadi ketika berhasil menghubungkan materi dan pengalaman nyata. Mantap Kakak Hen. Monika, selama menulis refleksi, saya merasa tenang yang muncul di pikiran. Mungkin saya mengganggu kakak ya. Mengganggu key fokus, jadi kumatikan saja di. Sampai jam berapa gini kakak fasilitator? Sekitar 6 menit lagi kakak ya, 5-6 menit. 5 menit, 5 menit. Jalan terus waktu di absen. Kalau habis waktunya nanti ini jam pelajaran tak, langsung dilanjut saja slide-nya yang tadi dan tidak saya tutup link kakak, tetap lanjut kerjakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Supaya saya bisa save ini tetap Maya 5.
Oke, 2 menit lagi kakak ya, sambil ditulis-tulis terus. Habis 2 menitnya nanti baru lanjut ke slide-nya sampai penutup. Oke kakak, kita lanjut saja slide-nya kakak ya, sambil kakak-kakak yang lain tetap menulis dan kita tetap lanjut slide-nya kakak ya. Oke, saya izin share screen slide lanjutannya yang tadi. Oke. Oke, selanjutnya, ini Padlet-nya. Oke, mari kita berbagi refleksi. Itulah di sana kakak, kita semuanya tadi berbagi refleksi di dalamnya. Link Padlet bisa saling membaca refleksi tak masing-masing, bisa saling berkomentar di refleksinya. Teman-teman juga bisa. Bebas kakak di sana. Oke, saya lanjut. Oke kakak, pada akhir sesi kita, sudah akhir ya kakak. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, yang pertama, memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Sama di tugasnya kakak Son ini, dia baca sendiri tentang model refleksi topi, refleksi model topi, dan dia bikin tugasnya pakai Canva. Mantap kakak Son, dia baca modul dan tulis refleksinya di sana. Ini kakak ya, konsepnya kita hari ini sudah aman esensinya. Oke, terima kasih. Ini tahap selesainya mi kakak. Bisa Miki sekarang aktifkan ki kamera kakak-kakak, baru kita foto dulu, baru berdoa, baru ditutup. Silahkan. Baru lanjut itu, belum selesai. Yes, tetap dilanjut itu kakak. Tetap dilanjut. Saya tidak tutup linknya. Selesai kan bagi Kanda? Sampai Miki di tahap terakhir 1 JPG Kanda hari ini. Oke. Stop. Saya izin stop share kakak ya. Silahkan aktifkan kamera kak. Gantingnya pakai Indo plan nih. Iya. Pasang memang gaya terbaik ta untuk foto. Saya izin dulu kakak ya, ada teleponnya bosku. Oke, silakan kakak. Ko masakuru te sonne. Mau tak kiri ya.
Oke kakak, silakan kasih nyala kamera. Kakak Kardes, kapan bagus yang foto ini mana Kakak Kardes? Kakak Kardes foto dulu kela. Bagaimana gayanya bagus? Belum nyala kameranya semua kayaknya nih. Yang menyala saya kakak. Bagaimana jika belum selesai mencuri refleksinya? Tidak apa-apa, saya tidak tutup linknya. Langsung kerjakan lanjut kerjakan karena kepepet waktu tahap penuhi. Tetap lanjut dikerjakan. Baru saya download, setelah di-download terkumpul sendiri itu kalau saya tutup linknya. Mas terbuka aja. Bergaya dulu untuk foto kakak-kakak. Bagaimana gaya tak bagus? Salam olahraga. Kakak Payung Sirenden. Hati-hati kakak ya, jangan yang pakai nomor-nomor. Itu Kakak Kardes, terus foto. Tidak muncul semua gambarnya di layar laptopku ini, masih apa namanya? 3 Coba baru. klik tidak muncul semua anunya. Klik titik 3 tuh baru open. Ini kita tahu ya. Sudah muncul semua apa namanya kakak-kakak, cuma mukanya tidak kelihatan semua, tidak muncul. Oh, ringan kela saya itu mungkin bergaya mungkin. Iya. Saya. Apa yang bergaya? Angkat tangan Gaya satu. bagaimana bagus nih? Salam olahraga. Gaya Oke. pertama ini 1 2 3. Ya. Oke, gaya kedua Kakak Kardes bagaimana? Begini kakak kayak kemarin. Begini kak. Ya, literasi saja, literasi. Bahaya itu nomor 2 itu. Nomor 2 itu Kak Nerdi. Bahaya itu nomor 2. Tidak lurus di satu. Bagaimana? Fokus di satu saja. Bagaimana Pak Singwal? Kasih begini itu Kakak Hendra sama Kakak Son. Bagaimana gaya tak? Gayanya Kakak Son. Kayaknya Kakak Son. Bagaimana Oke gayanya, kak, Kakak 1 2 3. Aman rasa. Oke siap. Oke, terima kasih kakak-kakak. Silahkan lanjut itu tadi. Link Padletas tidak saya tutup sampai semuanya selesai. Bisa istirahat, saya stop record kakak ya. Dan dulu saya stop recordnya supaya. Belum video. Oh iya, astagfirullahaladzim. Silahkan berdoa untuk diingatkan. Silahkan siapa kakak-kakak yang ingin berdoa. Ketua kelas siap. Kakak ketua kelas angkat tangan. Berdoa kakak ketua kelas. Berisik di sini di jalan. Saya angkat tangan karena mau bertanya dulu nih kakak. Iya silakan bertanya dulu Pale baru berdoa. Bukan doa makan, sebelum kayak kita Dian. mungkin bagus kalau kita sepakati dulu pertemuan berikutnya. Jam berapa? Oh bisa. Tergantung dari kakak, kamu masih ada sama di dalam room. Tidak takut-takut kita terhadap waktu. Bisa kakak, silahkan. Coba kasih keluar saran tak karena 3 JP nanti kakak. 135 menit. Hari apa itu? Hari Senin. Berikutnya. Hari Senin kakak. Iya. Bisa pagi Kak. Sepagi-paginya kakak. Cepat sedikit mungkin jam-jam sepagi-paginya kita ya di jam 11 tidak boleh ceritanya atau jam 10 pagi juga bisa. Jam 1 mungkin bisa atau jam 2. Ya bisa Mikayan sekitar situ kakak. Jam 2. Jam 1 mau. Jam 1 mau Pak. Yang penting siap sambil. Tidak ada surat izin. Siap sambil ngantuk-ngantuk kalau jam 1. Di Kayansen kami belum pulang kalau SMA. SMA nanti di 3:30 baru pulang. Kalau SMA jam Ya 4 aman baru itu. pulang. Jam Mikael 2 sekitar. Hari Aresa kemalaman. Jam 1. Bagaimana kakak Yardiansyah jam berapa? Usul saya jam 1 kalau bisa. Bisa, saya pribadi bisa semua. Aman surat izinku sebagai fasil kalau saya. Surat izin spesial. Surat izin saya juga sebagai ketua kelas aman. Asik sekali. Oke, Kak Kadi, di sekitar jam 1 atau jam 2? 1.
Oke, siap jam 1. Hari apa itu? Hari Senin. Senin. 3 JP dia di situ agak lama. Ya, mungkin bagus. Berarti bawa Perhitungkan bekal ini ke memang sekolah. itulah pulang ki dari sekolah biasanya jam 12-an, jam 1. Ya harus mungkin di laptop jam 1. Belum pergi makan siang dan sebagainya. Tapi baru pulang kami. Harusnya Oke, dia kalau saya di SMK jam 1.45 baru pulang, Kak. ya, Kalau Mbak, kami harusnya selesai. Jam 2 berarti ini kakak. Jam 2 kalau cocok. yang berhalangan. Oke, fix. Nanti kakak Ardes tulis jam 2 gas. Sampai jam 1 olahraga, jam olahraga apa Hendra? Oke, sepakat bosku. fix. Jam 2. Oke, silahkan berdoa dulu kakak Ardes. Angkat tangan kita tadi. Baru ditutup Oke, stop siap. record. Iya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan pada sore hari ini Tuhan, di mana nyata Engkau telah memberkati kami dari aktivitas kami yang telah kami lewati. Engkau telah memberkati dalam proses belajar mengajar kami pada PPPG kelas 003. Semoga ilmu yang kami dapatkan, ilmu yang dibawakan oleh fasilitator dapat bermanfaat bagi kami Tuhan. Berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan, supaya dapat berjalan dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih kakak ketua kelas. Oke, saya stop record kakak ya. Oke. Iya. Sudah bisa live ini.